Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ustaz Dr. Takdir SHMH, dosen pengampu mata kuliah Pranata Hukum Adat pada semester 3 Magister Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya atas nama Abdul Hanan dengan nomor induk mahasiswa 22050300001 yang akan membawakan presentasi mengenai tanah adat. Kedudukan tanah dalam hukum adat sangat penting, dan di sini ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat. Pertama, karena sifatnya, dan yang kedua karena faktanya. Ya, sifatnya merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan menguntungkan. Ya, di bagian ini ada bagian fakta ya, diuraikan menjadi 4. Pertama, tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan roh para leluhur. Yang kedua, tempat warga persekutuan yang meninggal dunia. Yang ketiga, merupakan tempat tinggal persekutuan. Dan yang keempat, memberikan penghidupan kepada persekutuan. Nah, ada di bagian selanjutnya hak persekutuan atas tanah. Nah, hubungan erat bersifat regio magis menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Persekutuan memelihara serta mempertahankan hak wilayahnya, yaitu dengan cara: 1. Persekutuan berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayah kekuasaannya itu. Kedua, menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas menguasai wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Adapun transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum sepihak. Pertama, pendirian suatu desa. Yang kedua, pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan. Transaksi jual menurut isinya dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu 1. Menggadai, 2. Jual lepas, 3. Jual tahunan. Selanjutnya, pemindahan hak atas tanah. Setiap subjek hukum, baik sebagai pribadi, korporasi maupun pribadi hukum, pada dasarnya mempunyai suatu kewenangan untuk memindahkan haknya atas tanah kepada pihak lainnya. Oleh sebab itu, maka di dalam masyarakat hukum adat dikenal pula proses pemindahan hak atas lingkungan tanah. Pemindahan hak atas tanah merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan pemindahan hak kewajiban yang sifatnya tetap atau mungkin juga bersifat sementara. Pengertian jual beli tanah. Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat yang berperan sebagai tokoh yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Isi jual beli tanah. Transaksi jual tanah mungkin mempunyai 3 isi menurut Farhad
yaitu 1. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai sedemikian rupa bahwa pemindahan hak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar sejumlah uang yang pernah dibayarnya. Kedua, pemindahan hak atas tanah dengan dasar pembayaran tunai tanpa hak untuk membeli kembali, jadi menjual lepas untuk selamanya. Ketiga, pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai dengan perjanjian bahwa setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukum tertentu, tanah akan kembali. Adapun bentuk-bentuk jual beli tanah, jual gengsur, jual lepas, jual gade, jual tahunan. Bagian selanjutnya, hukum benda lepas atau hukum benda bergerak. Menurut hukum adat, maka yang dinamakan sebagai benda lepas atau benda bergerak adalah benda-benda di luar tanah. Ya, ruang lingkupnya mencakup ada 3. Pertama, rumah. Kedua, tumbuh-tumbuhan. Ketiga, ternak dan lain-lain. Di daerah kota bumi, di mana lebih banyak warga masyarakatnya memiliki rumah dan tanah. Apabila ada rumah di atas tanah orang lain, kedua belah pihak memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Antara lain, 1. Pemilik rumah harus membayar sewa tanah. Kedua, apabila hendak menjual rumah, maka rumah tersebut harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemilik tanah. Ketiga, kalau hendak menjual harus ditawarkan kepada pemilik tanah dan bila akan diwariskan harus memberitahukan kepada pemilik tanah. Penjualan unggas. Penjualan unggas tidak memerlukan syarat-syarat tertentu, sedangkan untuk ternak besar diperlukan izin kepala kampung yang dihadiri saksi-saksi, serta diperlukan pula surat resmi dari dinas terkait serta pembayaran pajak. Prospek peranan hukum Islam. Nah, di bagian ini, the role Islamic law in Indonesia. Bagian A, Konstitusi Indonesia memberi ruang dan dasar falsafah Pancasila. Pengakuan HAM, pengaturan otonomi daerah, sistem demokrasi yang berkembang, juga Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya bagian B, faktor sejarah, masa lalu dan masa kini, isu global, yakni teroris, ekonomi syariah, perbankan syariah, dan lain-lain. Islam agama mayoritas penduduk Indonesia dan diakui agama-agama lain. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi yang telah saya bacakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.